wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Dwi Rizkyawati yang akan memberikan berita-berita terbaru dan juga teraktual. Kita simak berita yang pertama. Terjadi kemacetan di alun-alun Pamekasan di arah Barat Arlan atau arah Lancor, tepatnya di depan Pizza Hut sampai Masjid Jami Pamekasan, yang mana sedang diadakan acara Car Free Day. Kemacetan ini berlangsung selama sekitar 3 jam dari pukul 7 sampai jam 10 pagi. Car Free Day yang diadakan pada hari Minggu yang biasanya menjadi momen menyenangkan bagi masyarakat Pamekasan, akan tetapi kemacetan parah melanda pusat kota Pamekasan tersebut, mengakibatkan sejumlah kendaraan dan pengunjung terjebak di jalan. Dapat dilihat dari layar kaca Anda pemirsa bahwa kemacetan yang terjadi di depan Masjid Jami Pamekasan cukup padat dan panjang. Banyak sekali pengendara, baik pengendara motor maupun mobil yang saling berdesakan dan cukup membuat kemacetan tersebut semakin padat. Kemacetan ini juga mengakibatkan ketidaknyamanan bagi para pengunjung dan para pengendara yang sedang ingin menikmati acara Car Free Day tersebut. Berikut terdapat pendapat dari salah satu pengunjung yang ada di sana. Menurut saya itu kurang nyaman, soalnya kan kalau hari Minggu itu kan bagian weekend kan, bagian orang pengen yang udah sibuk kegiatan, pengen lari-lari atau apa gitu, pengen senang-senang hari Minggu. Tapi kalau macet kayak gini kayaknya mengganggu buat jadi bikin gak enak buat saya berkegiatan seperti itu. Kita beralih pada berita selanjutnya. Peletakan batu pertama pembangunan Pasar Kolpajung di Pamekasan, yang diharapkan Pasar Kolpajung yang baru akan memberikan banyak manfaat bagi para pedagang dan juga kesejahteraan bagi masyarakat. Setelah dilakukan relokasi dan juga pembongkaran beberapa waktu lalu, pemerintahan Kabupaten Pamekasan melakukan proses awal yakni peletakan batu pertama untuk pembangunan Pasar Kolpajung. Peletakan batu pertama ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023. Inilah video ketika dimulainya peletakan batu pertama. 3, 2, 1. Baik, bertepuk tangan yang meriah. Baru saja groundbreaking atau peletakan batu pertama secara simbolis telah kita laksanakan bersama. Bisa dilihat pada layar kaca Anda pemirsa, ini adalah alat yang digunakan untuk pemasangan tiang panca dan ini juga sebagai tanda dimulainya peletakan batu pertama pembangunan Pasar Kolpajung. Pembangunan Pasar Kolpajung direncanakan sebagai pusat perbelanjaan modern yang diharapkan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat berbelanja yang nyaman dan teratur. Bupati Pamekasan mengungkapkan harapannya bahwa pasar ini akan menjadi pusat kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan berkontribusi pada peningkatan taraf hidup warga Pamekasan. Proses pembangunan Pasar Kolpajung diperkirakan akan memakan waktu sekitar 1 tahun, yaitu dimulai pada Mei 2023 sampai Mei 2024 dengan harapan dapat selesai tepat waktu dan siap beroperasi dengan biaya yang ditaksir sampai puluhan miliar. Baik pemirsa, kita beralih pada berita yang terakhir. Harga telur di pasaran mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa minggu terakhir. Harga telur yang naik menjadi pusat perhatian masyarakat karena telur merupakan salah satu bahan pokok yang ada dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita sambungkan dengan reporter kita yang pertama, yaitu Rizky Maulidina di tempat peternakan ayam di Pademau. Terima kasih rekan Dwi yang ada di studio. Saat ini saya sedang berada di salah satu peternakan ayam di Desa Pademau Barat, Pamekasan. Berkaitan dengan harga telur yang naik saat ini yang cukup signifikan, yaitu dari kisaran harga 30 ribuan. Apakah yang menjadi penyebabnya? Untuk mengetahui lebih lanjut apa yang menjadi faktor penyebab dari kenaikan harga telur ini, selanjutnya saya akan mewawancarai pemilik dari peternakan ini, yaitu Ibu Ana. Baik pemirsa, saya di sini sedang bersama Ibu Ana selaku pemilik peternakan yang ada di Desa Pademau, Pamekasan. Baik Ibu, di sini saya akan ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana tanggapan Ibu tentang kenaikan telur saat ini? Kalau saya selaku peternak sangat senang dengan kenaikan harga ini karena untungnya jadi lebih banyak. Setelah itu apa sih yang menyebabkan atau faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sehingga harga telur ini naik? Yang pertama karena harga produksi jadi naik, terus yang kedua itu karena banyak permintaan. Baik. Kira-kira kisaran selisihnya dari harga normal dan juga harga saat ini itu berapa Ibu? Kalau dari pakan dulunya itu harganya 1/50 kilonya itu 300.000, sekarang jadi 500.000. Sedangkan kalau harga telur yang biasanya cuma 24 sekarang sampai 30. Kalau dampaknya sendiri itu untuk Anda sebagai peternak itu seperti apa? Kalau dampak sebagai peternak sebenarnya dampaknya positif ya, karena untungnya jadi lebih banyak. Sedangkan permintaan juga semakin naik, jadi nggak kesusahan untuk menjual telur. Baik Ibu, terima kasih. Baik pemirsa, mungkin hanya itu perbincangan yang sangat singkat dari saya dan juga Ibu Ana dari Pamekasan, Pademau Barat. Rizky Maulidina, Maduna News melaporkan. Terima kasih rekan Dina. Baik, kita beralih ke reporter kita selanjutnya, yakni rekan Hesti Agustin yang sedang berada di agen penjualan telur di Jalan Agus Salim, Pamekasan. Baik, terima kasih kepada rekan Dwi yang ada di studio. Saat ini saya sedang berada di salah satu agen penjualan telur yang ada di Pamekasan, yakni Bapak Hoir. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Apa nih tanggapan Bapak tentang kenaikan harga telur saat ini? Ya kalau bagi saya pedagang ya biasa-biasa aja Mbak. Ya. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan harga telur ini naik? Ya kemungkinan ya kalau di telur peternak bilang kalau kenaikan telur diakibatkan karena kenaikan harga pakan Mbak. Apa nih harapan Bapak ke depannya mengenai kenaikan harga telur tersebut? Ya supaya bisa turun lah Mbak. Ini kan kasihan pelanggannya juga terasa mahal gitu. Terus peternaknya kalau bisa itu kan pakannya bisa lebih murah lah belinya gitu Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Mbak. Selanjutnya saya alihkan kepada rekan saya yang ada di studio. Terima kasih rekan Dina dan juga rekan Hesti atas laporannya yang informatif. Kenaikan harga telur memang menjadi pusat perhatian utama dalam beberapa waktu terakhir. Tentunya kita berharap agar pemerintahan dapat segera mengambil keputusan yang tepat untuk menjaga stabilitas harga dan juga ketersediaan telur yang memadai bagi masyarakat. Itu tadi ketiga berita utama kita. Demikian liputan Madura News. Saya Dwi Rizkyawati pamit undur diri. Selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.